teman-teman, balik lagi bersama kita di sini MA Channel ID. Kali ini kita akan melakukan trip lanjutan dari menggunakan Harapan Jaya itu, dari Kartosuro menuju Lampung dengan mutus-mutus. Kali ini kita akan melanjutkan trip perjalanan langsung menuju ke arah pelabuhan, karena di sini kita akan naik kapal. Itu pemesanan jam untuk tiket jam 7 hingga jam 8, tapi sekarang udah bisa naik. Oke, gimana keseruannya untuk video kali ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini bis kondisi suasana hari ini. Nah, ini ada bis Sumber Alam pagi hari ini. Nah, Sumber Alam jurusannya nggak tahu ini kemana, Merak mana nggak tahu juga. Nah, ini ada Sinar Jaya. Oh, ini baru bongkaran ini sepertinya, guys. Baru bongkaran. Nah, itu ada Putra Rafflesia dari Bengkulu itu ya. Ya, Putra Rafflesia dengan bodi terbaru JB5. Nah, itu Bengkulu Jakarta sepertinya. Dan kemudian ada bis Prima Jasa. Kemudian di belakangnya ada bis apa itu? Kilau Trans, teman-teman. Nah, ini sebelah rumah makan Dharma Raya. Dharma Raya itu berada di masuk ke dalam. Nah, di depannya ini ada rumah makan Simpang Raya, teman-teman. Simpang Raya, rumah makan Padang. Nah, kemudian kita jalan sedikit. Jalan sedikit sudah masuk ke terminal eksekutif. Untuk berjalan kaki itu naiknya dari mall terminal eksekutif ya, teman-teman. Nah, di sebelah situ itu terminal busnya. Terminal bus. Nah, itu Sinar Jaya tadi. Nah, ini tadi ada Berlian salah. Putra Berlian Jaya dengan bodi Sweet Kombi dari Laksana dengan bodi SR3. Nah, ini. Nah, itu ada bis Arimbi. Ini kita karena pejalan kaki bisa lewat sini, lewat terminal. Bisa juga jalan ke sana. Kayaknya kita jalan kaki aja lewat bawah. Nah, ini juga ada laju Prima. Informasi buat kalian untuk bagi kalian yang mau trip ke Sumatera dari Solo ke Lampung atau ke mana dengan mutus-mutus atau biasanya disebut ngeteng, itu dari Kartosuro atau Solo itu ada beberapa pilihan armada, teman-teman.
Yang pertama itu ada bis yang kita naikin tadi, Harapan Jaya. Kemudian Laju Prima. Kemudian ada bis Armada juga. Kemudian semalam kita nanya juga ada Handoyo. Kemudian itu ada Agramas, tapi kita kurang tahu juga Agramas itu berhentinya di mana. Kalau Laju Prima bisa di sini nih sepertinya. Nah itu Laju Prima. Ya nanti kita cantumkan kemungkinan list bis-bis apa aja yang bisa turun di Pelabuhan Merak ini. Yang tujuan akhirnya Pelabuhan Merak dari Solo. Dan kita akan masuk. Nah nanti kita akan masuk ke sini dan nanti naik ke atas. Oke, kita ke sana dulu untuk melihat kapal apakah itu. Oh, sepertinya ini kalau nggak sebuku Batu Mandi. Dan kapal apa ke ini? Tidak terlihat dari sini. Apakah bisa terlihat dari sini? Ya, dikit lagi. Nah, ini parkiran di mana? Legundi. Salah semua kita. Ternyata Legundi. Nah, ini pintu kapal sudah ditutup. Berarti menandakan kapal ini akan segera diberangkatkan, teman-teman, menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan itu dermaga 1 ada apa itu? Kapal apa itu? Tidak kelihatan. Kapal apa itu ya? Kurang tahu juga. Sepertinya kita menunggu saja habis ini. Menunggu kapal itu berangkat. Tapi sepertinya ya memang kita harus menunggu karena itu sudah bongkar muat kendaraan, bukan bongkar, muat kendaraan. Berarti biasanya kalau udah muat kendaraan untuk berjalan kaki sudah ditutup biasanya mungkin. Tapi kurang tahu juga, nantilah. Mungkin habis ini karena kita mau nyantai dulu. Yang penting kita sudah di pelabuhan. Kalau mau hujan pun sudah aman. Saatnya kita naik ke atas mall untuk melakukan check-in tiket yang sudah kita beli. Biasanya jam-jam segini itu bis Sumateraan yang eksekutif lagi nunggu antri untuk masuk kapal. Berangkat dia. Nah, ini kondisi mallnya yang di bawah. Oke, kita naik dari sebelah sini, teman-teman. Mana? Oh. Nah,
Next floor. Bismillah. Going up. Nah, ini kita naik satu lantai. Kapasitas 18 orang. Oke. Beginilah teman-teman kondisi pelabuhan Merak pada pagi hari ini, sangat-sangat sepi. Mungkin kita istirahat sebentar di area sini. Oke teman-teman, ini kita mau istirahat sebentar di dalam pelabuhan dermaga eksekutif Merak, Banten. Jadi untuk pejalan kaki mau reguler, mau eksekutif itu harus sama-sama lewat mall. Bedanya itu nanti di bagian check-in tiketnya itu. Nah teman-teman, kalau untuk check-in dermaga eksekutif untuk yang pejalan kaki itu ada di sini. Nah itu untuk check-in tiket yang dermaga eksekutif. Kemudian kalau untuk reguler itu nanti kita check-innya di sana. Nah itu nanti dari sana itu kita belok kiri, nanti ada untuk tempat check-innya juga sama seperti ini. Nah sama seperti ini, nanti sama gitu ada, tapi cuman beberapa kemarin seingat saya. Tapi oke lah, nanti kita insyaallah videokan bagian tempat check-innya. Nah ini untuk layanan customer service ASDP. Oke teman-teman, kita sudah cukup istirahat sebentar. Nah ini kalau lurus dan itu dia nak belok lurus terus belok kanan itu, lurus agak ke sana itu terminal. Terus kalau ke kiri itu terminal regulernya. Itulah. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Oh, ya. Nah, situ untuk terminal busnya. Kalau yang baru turun kapal dari sini dan dia ngeteng atau putus-putus kayak saya, itu bisa langsung ke arah sana, ke terminal bus yang mau ke Jakarta atau kemana, itu bisa langsung situ. Nah kemudian ini kita memasuki terminal regulernya untuk dalam sana. Mari kita masuk. Nah itu untuk tempat check-in tiketnya di situ. Nah ini ada troli. Sepertinya kita pakai troli saja biar mudah dan enak dan tidak terlalu memberatkan saya. Nah, oke. Mari kita check-in terlebih dahulu tiket kita yang online. Oke teman-teman, ini bentuk fisiknya, bukan fisik sih, bentuk tiketnya setelah kita cetak di sini. Nah itu jadi nanti tunjukin barcode kita. Jadi kita klik ini cetak tiket, terus kita
tunjukin barcode tiket kita yang sudah kita beli di aplikasi Vereezy. Kemudian kita scan di sini. Nanti kalau udah masuk dia otomatis muncul gitu dan konfirmasi nanti. Oke, selanjutnya kita akan lanjut masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini. Kali ini kita trip sendirian ya guys ya. Nah beginilah suasananya. Wow, Portling guys, Portling kosong, baru sandar di dermaga eksekutif. Andaikan harganya nggak terlalu jauh beda, mungkin kita bisa naik eksekutif, tapi sayangnya harganya cukup melampaui, sangat mahal termasukan. Dan ya, kita terus berjalan. Dan apakah itu kapalnya sudah mau berangkat atau sudah diberangkatkan? Sepertinya sudah siap-siap mau berangkat teman-teman. SMS, itu kapal SMS ternyata guys, kita lihat tadi di website. SMS Sagita namanya. Kita incar dermaga 1 habis ini, tapi belum ada yang standby. Apa masih jauh? Kita kurang tahu juga. Semoga aja dapat kapal yang bagus kita hari ini. Oke teman-teman, wih, salah sepertinya kita teman-teman. Hai, kamu ini pantesan aja nggak mau ini. Dasar, sini harusnya. Batuk kan. Nah itu ada bis-bisnya tuh. Nah ini kita memasuki area terminal reguler. Nah ini ada tempat makannya juga, warung makannya. Nah di sini juga tersedia untuk melakukan check-in juga, check-in tiket, boarding pass. Dan kita menuju ke sini, ruang tunggu lurus. Nah ini masjidnya. Adam. Di sini ada tempat ngecas juga. Teman-teman, ini ruang tunggu yang non AC. Oke, kita lihat jadwalnya dulu. Wah, katanya jam 1. Wah,
Loh, yang jam sekarang mana? Masa jam 11 yang ditunjukin? Nah, ini ada untuk cas HP. Ntar kita tanya dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Keberangkatan. Nah, di sini pemeriksaan tiket. Nah, ini stasiun Merak, guys. Yang mau langsung naik kereta itu bisa lewat sini nih, ke stasiun Merak. Tapi sesuaikan jadwal keretanya ya. Kalau kalian mau naik kereta, ngepasin 2 jam sebelum keberangkatan atau sejam sebelum keberangkatan, kalian udah harus sampai di sini. Oh, itu Salvino. Tumben ada tarifnya. Apa ini? Enggak, ini tumben ada tarif. Hah? Saya baru pertama naik kapal loh. Iya, ini ruangannya. Ini ruangannya. Ada banyak ruangannya sih, Pak. Ada yang kayak gini, ada yang ekonomi. Oh, Kalau ekonomi di atas. ekonomi itu di atas. Oke teman-teman, beginilah suasana kapal pada hari ini. Cukup sepi. Di depan tadi ada lounge, saudara, teman-teman. Nah, ini kita ambil foto dulu. Tapi ini tumben. Tulisannya bayar. Tumben aja. Nah, itu ada kapal lainnya. Oh, kapal dermaga 2 sepertinya itu. Ini kapalnya bagus, bersih.
kapal apakah itu, hampir mirip dengan Kalisa tadi liverynya. Apa itu, Monik kah? Oh, Monik 9 ya, Monik itu Monik. Dermaga 2. Toilet di mana ini? Kalisa. Oh, ini toilet. Lesehan harusnya ada juga sih. Kita coba ke belakang dah. Nanti. Pertama, kita cuci tangan dulu. Mas, lesehan ada nggak? Iya. Di dalam? Belakang? Oh. Masih mas? Ya. Oh, ada lesehan. Oke, kita lesehan saja. Dalam, belakang, situ kah? Menarik. Beratnya. Toilet tadi di sebelah sini. Sebelah sinian. Toilet. Adem. Ini asli adem. Oh, ini kantin. Wah. Elisa, teman-teman. Lesehan penumpang. Oke. Kita di sini saja. Nah, ini baru the best. Ini yang paling penting. Casan gratis. Wah, ini mah cukup untuk kita sendiri ini mah. 2 orang lah palingan. Nyamannya dan adem sekali ini. Oh, AC-nya adem. Ya teman-teman, ini kita sudah ada di dalam kapal dan kita sudah memilih tempat duduk, alias kita memilih untuk ngambil lesehan. Oh iya teman-teman, ini AC-nya itu cukup dingin banget. Itu nggak pelit AC dah ini kapal Kalisa ini, nggak pelit AC. AC-nya itu dingin dan juga bersih pelayanannya itu. Meja-mejanya bersih, ini juga bersih, walaupun bukan kasur atau dan modelan kayak gini itu tetap bersih teman-teman, bersih, terus nggak gelap juga, terang gitu, pencahayaannya bagus, terus banyak lah. Ini top banget ini untuk kelas di reguler. Tapi kita tidak tahu ini teman-teman, jatuhnya nanti bayar apa enggak untuk kelas ini di sini. Soalnya biasanya itu beberapa kali kita naik dermaga reguler, dermaga 1 itu posisinya kita tidak bayar, alias gratis lesehannya. Dan waktu itu kita pernah juga naik dermaga 1, terus pas lebaran kemarin karena nggak kebagian tempat duduk, kita ambil lunchnya itu ya lumayan. Waktu itu kita pakai kapal Erin itu. Nah, untuk videonya itu ada di channel saya juga, di video sebelumnya yang part 2 dari trip bersama Rosalia Indah dari Klaten menuju Lampung. Untuk yang part 2 nya itu untuk
yang kapal Erinnya. Dan ini untuk kapal Elisa juga bagus. Terus kapal-kapal bagus di dermaga 1 reguler ini Elisa bagus, terus Erin juga bagus. Terus ada apa lagi ya? Ataya juga bagus, tapi sayangnya kita belum pernah dapet katanya. Ya, banyak yang bilang Ataya itu bagus. Kita pengen naik tapi nggak dapet. Ada jadwalnya hari ini itu, tapi tadi jam 11. Ya sudahlah, emang belum rezeki kita. Mungkin suatu saat nanti kita bisa kebagian untuk mencoba kapal Ataya. Oke, ini mungkin sebentar lagi kita mau sarapan. Kita nggak tahu ini nanti sarapannya mau pakai apa, mie apa sosis saja untuk lauknya. Sarapan pada pagi hari ini adem banget asli. Ini nggak tahu bayar apa enggak. Kalau misalnya pun bayar, saya nggak beratan. Soalnya bersih banget ini, bersih dan nyaman. Dan juga kita ada fasilitas colokan gratis. Nah, di situ colokan gratis. Dan ya ada sekat-sekatnya juga kayak gini. Contohnya ini sekat-sekat kayak gini. Ini bikin jadi nuansa-nuansa elegan dan bagus, mewahnya itu juga menurut saya ya. Menurut saya pribadi. Pencahayaan oke, AC-nya oke, kebersihan oke. Mantap lah, jos. Oke teman-teman, ini suasananya gerimis juga. Nah ini untuk musola. Nah ini musolanya bagus. Nah ini untuk cuci tangan. Terus ini juga kalau mau ke toilet bisa di sini. Wow, bersih, bagus, mewah, mantap. Mantap benar dah. Mendung, hujan, gerimis sudahan. Oke teman-teman, saatnya kita sarapan pagi. Akhirnya kita sarapan pagi dengan mie tambah nasi. Tadi kita beli 5.000. Nah itu minum tadi udah kita makan. Oh ya, informasi buat kalian kalau naik kapal Elisa ini, untuk ruangan di sini, ruangan lesehan ataupun yang di kursi itu bayar 10.000. Terus kemudian untuk untuk yang lounge itu bayar Rp25.000. Itu lebih murah 50% sebenarnya dari pas kita naik Erin itu sekitar 50 apa 60 ribu rupiah. Tapi itu sepertinya untuk ruangan-ruangan biasanya juga gratis. Dan ini termasuk murah sebenarnya. Untuk ruangan seperti ini itu ada lebih murah sekitar 5.000 hingga 10.000 rupiah untuk ruangan seperti ini. Untuk di kapal-kapal reguler itu termasuk murah dan worth it. Ya nggak apa-apa sih bayar, asalkan fasilitasnya senyaman dan sebagus ini. Bagus, nyaman, rapi, bersih, nggak apa-apa bayar 10.000 asalkan bersih kayak gini. Anggap aja ya itu kayak uang kebersihannya lah, untuk bayar kebersihan, tugas kebersihannya ibaratnya gitulah. Untuk pelayanan seperti ini worth it banget, 10.000. Tadi kita udah melihat tapi nggak kita video kan. Untuk lounge-nya itu juga termasuk bagus, view-nya bisa view yang depan, tapi itu Rp25.000. Sepertinya kita mending milih yang ini aja gitu, biar bisa istirahat. Oke, saatnya kita melakukan sarapan pagi dulu. Karbohidrat tambah karbohidrat sama dengan 2 karbohidrat. Apalah. Oke teman-teman, ini untuk tiketnya itu sebesar Rp10.000.
Ini satu grup apa di Elisa ini suplesi kok Elisa Kalisa salah ya. Suplesi Kalisa ini itu bagian dari PT Munich Line yang punya perusahaan Munich, sama lah kayak yang tadi itu Munich 9. Nah itu oke. Nah ini ada parfumnya juga, oh wangi bagus lah pokoknya. Oke teman-teman, ini kapal kita baru saja diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Ini kita berangkatnya sama barengan dengan KMP Munich 9 tadi, di yang dia di dermaga dermaga 2, maaf, di dermaga 2. Dia itu tadi belakangan tadi itu dia datangnya daripada ini selesai, ini udah sandar duluan. Itu Munich 9 baru sandar tadi teman-teman, tapi dia berangkat barengan. Wah dia sih. Ini suasananya cukup sepi, ini bisa dibilang sepi, tapi relesehannya juga lumayan lah, dan itu harganya 10.000, mau yang lesehan mau yang di kursi sama semua 10.000. Kita berdoa semoga selama perjalanan itu diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha. Nah itu teman-teman, tadi itu Munich 9 itu kan di dermaga 2 sana ya, di sebelah kita. Tapi dia datangnya belakangan dari kapal ini, tapi berangkatnya barengan, dan bisa dibilang duluan dia sebentar daripada kapal kita. Nah itu di depan kita, tapi berangkatnya barengan. Wah GWP itu si Munich 9. Dermaga 2 apa penuh, makanya dia cepet ini ngangkutnya, naikinnya cepet gitu. Sehingga dia berangkatnya juga bisa barengan sama kita. Dan ini suasananya mendung hari ini. Tadi sempat gerimis, nggak tahu ini sekarang masih gerimis apa enggak. Ini mendung banget. Semoga aja di Bakau tidak hujan dan tidak mendung banget ya. Oke teman-teman, ini untuk kondisi di tempat bangkunya kapal ini cukup agak kurang ya ininya ya. Ini ngepas di kepala saya di sini, ngepas gitu. Nah terus di lehernya nggak ada ininya. Nah modelannya itu gini nih, gitu. Dan ini lumayan empuk, nggak keras. Oke, sebentar lagi akan sampai.
Oke teman-teman, ini kondisi pelabuhan pada pagi hari ini menuju siang. Nah ini sudah ada tulisan welcome ASDP Port of Bakauni. Welcome to Port of Bakauni, Lampung ya. Nah ini nanti kita di sini berhentinya di dermaga 1. Nah itu menara Sigurnya. Menara Siger, terus di belakangnya itu ada Masjid BSI. Dan untuk gimana kondisi pada Masjid BSI itu bisa ditonton videonya di channel kita ini juga ada. Untuk linknya atau enggak untuk videonya nanti kita cantumkan di pojok kanan atas yang ada tanda serunya itu. Nah itu dia. Dan ini kapal Portlink-nya sedang proses muat. Dan ini di calon penumpang yang mau naik ke pelabuhan ke kapal ini cukup ramai. Siap-siap untuk turun ke bawah. Dan di depan sana dermaga 2 itu masih kosong dan akan diisi munik juga sepertinya. Munik 9 tadi. Nah, ini lagi proses lemparan tambang. Nah, ini ada bapaknya yang memberi arahan. Beginilah proses saat kapal hendak bersandar di pelabuhan seperti ini. Jadi tali tambangnya ini dilemparkan ke sana pakai tali kecil itu, ditangkap nanti baru diambil tambangnya kalau udah sampai situ. Kemudian yang sisanya itu ditarik lagi sih. Ya beginilah pokoknya situasinya. Nanti kita akan keluar ke arah sana. Olahraga pagi. Lumayan lah, kurang lebih itu sekiloan atau kiloan lah kurang lebih. Sekilo jadi 2 kiloan, lumayan lah olahraga pagi hari ini. Ngeri putus aja sih. Jadi ini ditariknya pelan-pelan pakai mesin ya. Nah itu dilempar talinya untuk proses penarikan tambang yang satunya itu tuh, untuk diikatkan di tempat yang lainnya lagi.
ditarik tali kecilnya. Nah itu mulai diulur gitulah, dianuin. Nah ketika sudah di situ nanti dilepas. Nah itu kan dilepas tali yang kecilnya tadi yang ikat tambangnya itu, tali kapalnya itu. Ini berat, ini pasti sakit kalau itu, bahaya, jadi hati-hati. Oke, kita turun ke bawah. Nah, kita mulai nunggu saja. Di mana ini? Sini kah? Ini lagi menyesuaikan. Dan sepertinya di sana kita di pintu satunya. Nah ini cukup ramai yang sudah mengantri di situ juga. Lumayan padat hari ini. Penumpang pejalan kakinya ya, tapi kalau untuk kendaraan truk muatan kayaknya sedikit ini, sepi. Oke, kapal sudah berhenti dengan sempurna. Saatnya pintu dibuka dan persiapan tangga penyeberangannya ke sana disiapin. Nah, inilah prosesnya. Tidak lewat Garbarata ya, karena bisa dan tidak terlalu ramai. Kalau di sini pakai scan-scanan gitu, scan. Oke. Alhamdulillah kita sudah sandar juga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bismillah. Alhamdulillah. Goyang. Sangat mengerikan. Oke teman-teman, kita sudah berada di ini dermaga, udah di jalan mau menuju ke area sana. Nah ini kapal kita udah sampai duluan, kemudian disusul sama Munich 9 teman-teman. Nah ini Munich 9. Dan ini kapal kita tadi Kalisa. Cakep bener kapalnya. Kita mau ambil foto bentar ya. Lagi. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Nah itu kapal apa itu? Kayaknya ya, unik, lagi banyak yang jalan ini kapalnya. Itu liverinya sama semua, liverinya Munich.
Tapi nggak tahu itu yang kapal apa. Kalau ini kan Munich 9. Yang satunya itu apa? Nah, itu Menara Sigurnya. Sekarang jam 10. Jam 10 pas. Kita sudah sandar. Mana ini? Nggak kelihatan. Lah, malah SOS. Nah, jam 10 pas kita sudah di Bakauni. Nah, ini dermaga 2-nya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian perjalanan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video trip berikutnya. Bye bye.